Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Kembali lagi dengan saya Natalia Boru Lumbadraja dengan NIM 2113031015. Di sini saya akan membahas Olimpiade Sains Nasional tahun 2016. Langsung saja. Soal yang pertama, selain Jembatan Ampera, Kota Palembang juga terkenal karena memiliki industri pupuk urea. Proses pembuatan pupuk urea merupakan proses kimia yang cukup rumit dan panjang. Tahap yang paling penting pada industri urea adalah pembuatan amonia atau NH3 dan pengubahan amonia menjadi urea atau NH2 2 kali CO. Amonia dibuat melalui reaksi 3H2 ditambah N2 menjadi 2NH3. Nah, reaksi yang pertama merupakan reaksi kesetimbangan dengan tetapan kesetimbangan K sama dengan 6,8 kali 10 pangkat 5 pada 25 derajat Celcius dan 3,2 kali 10 pangkat min 4 pada 400 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya yang A, hitung perubahan entalpi delta H reaksi yang pertama. Nah, di sini kita mengetahui bahwa reaksi yang pertama yaitu 3H2 tambah N2 menjadi 2NH3. Nah, dan di sini yang ditanyakan yaitu perubahan entalpi atau delta H reaksinya, di mana kita menggunakan rumus ln K1 per K2 sama dengan delta H per R. 1 per T2 dikurang 1 per T1. Nah, di sini kita sudah mengetahuinya kalau K1-nya itu yaitu 6,8 kali 10 pangkat 5. Dan pada 24 derajat Celcius, K2-nya yaitu 3,2 kali 10 pangkat min 4. Sehingga ln 6,8 dikali 10 pangkat 5 dikurang ln 3,2 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan delta H per 8,314. Nah, di sini suhunya yaitu 1 per 673 dikurang 1 per 298, sehingga didapatkan delta H-nya yaitu negatif 95,5 kJ. Nah, selanjutnya urea terbentuk melalui reaksi 2 tahap dengan amonium karbamat sebagai produk antara 2NH3 tambah CO2 menjadi NH2CONH4. Ini merupakan reaksi yang kedua. Dan NH2CONH4 menjadi NH2 2 kali CO tambah H2O, dan ini merupakan reaksi yang ketiga. Nah, reaksi yang kedua ini berlangsung cepat, eksotermik, dan hampir sempurna. Sedangkan reaksi yang ketiga berlangsung lambat, endotermik, dan membentuk kesetimbangan. Reaksi pembentukan urea dari amonia dan karbon dioksida dilakukan pada tekanan 140 atm dan suhu 180 derajat Celcius, serta ratio mol NH3 atau CO2 sama dengan 3. Pada kondisi ini, 60% CO2 berubah menjadi urea. Pertanyaannya, hitung persentase amonia yang bereaksi pada kondisi tersebut. Nah, dari soal kita sudah mengetahui bahwa ratio mol NH3 atau CO2 itu sama dengan 3. Nah, kita andaikan pada saat awal terdapat amol CO2, maka mol NH3 itu ada 3 amol, di mana reaksinya yaitu 2NH3 tambah CO2 menjadi NH2 2 kali CO tambah H3O. Dan di sini kita membuat tabel mula-mula reaksi dan sisa, di mana awalnya itu kita mendapatkan 3A, A, dan reaksinya yaitu 2X, X, sehingga pada sisanya yang terdapat yaitu 2X dan X. Lalu kita konversi CO2 dengan rumus sama dengan 60% sama dengan 0,6 sama dengan X per A, sehingga X yang didapatkan yaitu 0,6A. Sehingga lalu kita konversi ke NH3 sama dengan 2X tambah 2X dibagi 3A sama dengan 2 dikali 0,6A dibagi 3A sama dengan 1,2A dibagi 3A sama dengan 0,4. Kita ubah ke persen, maka 40%. Jadi persentase amonia yang bereaksi pada kondisi tersebut yaitu 40%. Nah, selanjutnya yang C,
Jika reaksi pembuatan urea pada kondisi di atas dilakukan dalam wadah 10 liter, hitung massa urea yang dihasilkan. Asumsikan pada kondisi tersebut campuran gas bereaksi bersifat seperti gas ideal. Nah, untuk menjawab yang C, kita menggunakan rumus pada PCO2 sama dengan 1/4 dikali 140 atm sama dengan 35 atm. Nah, mol CO2 N sama dengan PV bagi RT sama dengan 35 atm dikali 10 liter dibagi 0,082 dikali 453 Kelvin sama dengan 9,422 mol. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa tekanannya itu 35 atm, mol CO2 yaitu 9,422 mol. Nah, setelah itu kita mencari mol urea yang terbentuk. Dengan rumus mol urea yang terbentuk sama dengan mol CO2 yang bereaksi sama dengan 60% dikali 9,422 mol sama dengan 3,392 mol. Sehingga massa urea yang terbentuk yaitu 3,392 mol dikali 60 G per mol. Hasilnya yaitu 203,52 gram. Sehingga dari sini kita mengetahui dalam wadah 10 liter, massa urea yang dihasilkan yaitu 203,52 gram. Selanjutnya yang D, jelaskan pengaruh peningkatan temperatur pada efisiensi reaksi pembentukan urea melalui reaksi 2 dan 3. Di mana reaksi 2 itu 2NH3 ditambah CO2 menjadi NH2COONH4. Dan reaksi yang ketiga NH2COONH4 menjadi NH2 2 kali CO tambah H2O. Nah, di yang D ini kita disuruh pengaruh peningkatan temperatur pada efisiensi reaksi pembentukan urea melalui reaksi 2 dan 3, di mana temperatur berpengaruh pada efisiensi reaksi yang membentuk kesetimbangan, yaitu reaksi 3. Jadi, pada reaksi ketiga ini, temperatur ini berpengaruh pada efisiensi reaksi yang membentuk kesetimbangannya. Nah, karena reaksi 3 bersifat endotherm, maka peningkatan temperatur akan meningkatkan efisiensi reaksi pembentukan urea. Yang E, hitung perubahan entalpi atau delta H reaksi yang kedua. Ini ya, reaksi yang kedua yaitu 2NH3 dalam fase gas tambah CO2 dalam fase gas menjadi NH2COONH4 dalam fase solid. Sehingga kita dapat menghitung delta H-nya dengan rumus delta HF NH2COONH4 dikurang 2 kali delta HF NH3 dikurang delta HF CO2 sama dengan min 647,3 dikurang 2X kali 40 dikali negatif 46,2 dikurang negatif 393,5, sehingga hasil yang didapatkan yaitu negatif 161,4 kJ. Nah, selanjutnya yang F, pergunakan data di atas untuk memperkirakan energi kisi amonium karbamat. Nah, di sini saya menampilkan diagram dari reaksi dari pembentukan amonium karbamat dapat dinyatakan dalam diagram berikut. Nah, di mana di sini 2NH3 dalam fase gas tambah CO2 dalam fase gas dan dipengaruhi oleh delta H menghasilkan NH2COO- dalam fase gas tambah NH4+ dalam fase gas. Nah, di mana NH2COO- dalam fase gas tambah NH4+ dalam fase gas ini yang juga dipengaruhi oleh delta H menghasilkan NH2COONH4 dalam fase solid. Nah, di sini juga NH2COONH4 dalam fase solid ini dapat dihasilkan dari reaksi 2NH3 dalam fase gas tambah CO2 dalam fase gas yang dipengaruhi oleh delta H juga. Sehingga dari sini delta H2 dapat dicari dengan rumus delta H3 ditambah delta H4 sama dengan delta H3 dikurang U, di mana U ini merupakan energi kisi.
Nah, delta H3 pada diagram di atas dapat didekati dengan melihat ikatan yang putus atau ikatan C rangkap 2O dan ikatan yang terbentuk atau ikatan C ikatan tunggal N dan C ikatan tunggal O. Sehingga delta H3 sama dengan EI C rangkap 2O dikurang EI C ikatan tunggal O dikurang EI C ikatan tunggal N, yaitu 743 dikurang 360 dikurang 305 sama dengan 78 kJ per mol. Sehingga energi kisi dapat dicari dengan delta H3 dikurang delta H2 sama dengan 78 dikurang negatif 161,4. Hasilnya adalah 239,4 kJ per mol. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa energi kisi pada amonium karbamat itu sebesar 239,4 kJ per mol. Nah, selanjutnya pupuk urea berwarna putih dan diperdagangkan dalam bentuk bubuk atau butiran atau seperti pelet. Nah, dalam pelarut air, larutan urea terdekomposisi memberikan ion sianat atau CNO dan ion amonium atau NH4+ sesuai reaksi NH2 2 kali CO menjadi CNO- tambah NH4+. Nah, di sini diminta gambarkan struktur Lewis untuk urea dan ion sianat atau CNO negatif atau CNO-. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa pada soal ini kita diminta untuk menggambar struktur Lewis dari urea atau NH2 2CO dan ion sianat atau CNO-. Nah, di sini saya sudah menampilkan struktur dari titik Lewis pada NH2 2CO dan CNO-, di mana ini merupakan salah satu dari struktur Lewis. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat struktur Lewis dari NH2 2CO dan CNO- atau ion sianat. Nah, selanjutnya yang H, gambarkan struktur resonansi ion sianat beserta muatan formal tiap atom-atom penyusunnya. Nah, serta pilihlah dari struktur resonansi ion sianat yang paling stabil. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa pada struktur resonansi ion sianat beserta muatan formal tiap atom-atom penyusunnya itu terdapat 3. Ini 1, 2, dan 3. Di sini saya sudah menampilkan struktur resonansi ion sianat beserta muatan tiap-tiap atomnya. Nah, dari ketiga ini yang paling stabil itu adalah yang di tengah, karena pada yang di tengah ini struktur resonansi yang di tengah karena pemisahan muatan paling kecil serta atom O yang paling elektronegatif memiliki muatan formal negatif. Nah, artinya yang di tengah ini stabil karena pada struktur resonansi ini terdapat pemisahan muatan paling kecil serta atom O-nya ini yang paling elektronegatif dan memiliki muatan formal negatif. Nah, maka dari itu itulah kenapa yang di tengah ini lebih stabil dibanding yang kiri dan yang kanan. Lalu yang I, tuliskan jumlah ikatan sigma dan pi masing-masing dalam struktur ion sianat dan molekul urea. Nah, di mana pada urea atau NH22CO itu memiliki 7 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Sedangkan pada CNO- itu mempunyai 2 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Di sini kita dapat melihat pada gambar sebelumnya. Lalu soal selanjutnya diketahui 2 reaksi ionisasi dalam air sebagai berikut. NH3 tambah H2O menjadi NH4+ dalam fase aquas tambah OH- dalam fase aquas dengan PKB-nya itu sama dengan 4,75 dan CNOH atau dalam fase aquas menjadi H+ dalam fase aquas tambah CNO- dalam fase aquas dengan pKa-nya 3,70. Nah, bagaimana pH larutan urea, asam atau basa, dan jelaskan jawaban Anda. Nah, di sini kita disuruh atau kita ini harus mencari apakah pH dari larutan ini itu asam atau basa. Nah, jelaskan jawaban tersebut. Nah,
Di sini saya sudah menjawab di mana larutan urea ini bersifat asam. Karena dilihat dari dari asam sianat itu atau CNOH itu memiliki pKa-nya itu 3,70, di mana lebih kecil dari nilai pKb dari NH3 yang sebesar 4,75. Nah, dari sini saya simpulkan bahwa pada reaksi tersebut larutan urea itu memiliki sifat asam karena terdapat asam sianat atau CNOH dan dibuktikan dengan adanya pKa yaitu 3,70 yang lebih kecil dari NH3 yang dimana memiliki pKb 4,75. Selanjutnya soal yang kedua yaitu mengenai senyawa oksida bromin. Nah, di tahun 1937 R. Schwarzschild dan M. Schmizer melakukan ozonisasi larutan bromin atau Br2 dalam freon 11 atau CFCl3 pada temperatur rendah. Larutan Br2 atau freon dijenuhkan dengan ozon atau O3 pada temperatur negatif 50 derajat Celcius sehingga terbentuk sedikit endapan. Nah, setelah didiamkan dalam lemari pendingin, reaksi dilanjutkan dengan mengalirkan ozon hingga bromin bereaksi sempurna. Produk yang dihasilkan adalah endapan padat berwarna kuning telur. Nah, produk ini sudah dibuktikan dengan salah satu dari oksida bromin atau oksida A yang sangat murni. Nah, pada tahun 1974, J. Pascal menemukan bahwa pemanasan dari negatif 50 derajat Celcius hingga negatif 5 derajat Celcius, oksida berwarna kuning telur ini akan terdekomposisi dan menghasilkan dua oksida yang lain, yaitu warna kuning emas pada oksida B yang kurang mudah menguap dan warna coklat tua pada oksida C yang lebih mudah menguap. Nah, untuk menganalisisnya, oksida ini direaksikan dengan ion iodida atau imin dalam suasana asam dan membentuk iodin atau I2. Nah, iodin yang terbentuk dititrasi dengan larutan tiosulfat 0,065 m, ion bromida atau Bn- yang dihasilkan dari sampel yang sama ditentukan dengan cara titrasi potensiometrik menggunakan larutan 0,02 m perak nitrat. Nah, hasil analisis ini ditampilkan pada tabel berikut, di mana pada zat oksida A yaitu kuning telur itu memiliki 10,3 ml. Pada Na2S2O3, sedangkan pada AgNO3 itu 6,7 ml. Nah, pada oksida B dia berwarna kuning emas di mana 17,7 ml pada Na2S2O3 dan 14,4 ml pada AgNO3. Dan pada oksida C itu mendapatkan coklat tua dengan 8,74 ml pada Na2S2O3 dan 14,2 ml pada AgNO3. Nah, pertanyaannya yang A, berdasarkan informasi di atas, tentukan rumus molekul oksida A, B, dan C. Buktikan jawaban dengan perhitungan. Nah, kita misalkan formula oksidanya adalah BrN-M. Nah, reaksi oksida brom dengan I2 dalam asam yaitu BrNOM tambah 2M tambah N dari imin ditambah 2MH plus menjadi NBr- tambah 0,5 2M tambah N I2 tambah MH2O. Sehingga I2 tambah 2S2O O32- menjadi 2I tambah S4O6 2- jadi Br- tambah Ag plus menjadi AgBr. Nah, di sini yang kita lakukan yang pertama kali yaitu mencari oksida A-nya, di mana dalam oksida A yaitu V dari Br- sama dengan V dari Ag plus sama dengan 6,7 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,02. Hasilnya yaitu 1,34 kali 10 pangkat min 4 mol atau N. Lalu dari V dari I2 atau iodin sama dengan 1/2 F dari S2O3 pangkat 2- sama dengan 0,5 dikali 10,3 dikali
10 pangkat min 3 dikali 0,065 hasilnya yaitu 3,348 dikali 10 pangkat min 4 mol yang sama dengan 2M tambah N dibagi dengan 2 atau per 2 sehingga M yaitu 2,678 dikali 10 pangkat min 5 mol kita cari dengan M dibagi N sama dengan 2,678 dikali 10 pangkat min 4 dibagi dari VBR 1,34 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan hasil perkaliannya yaitu 1,999 dibagi dengan 1. Maka yang didapatkan yaitu 2/1. Sehingga M banding N itu sama dengan 2/1. Jadi oksida A atau sama dengan BrNOM yaitu BrO2. Lalu yang kedua kita mencari oksida B, di mana dengan oksida B kita menggunakan rumus V dari Br min sama dengan V dari Ag plus sama dengan 2,88 dikali 10 pangkat min 4 mol atau N. Nah, lalu kita mencari V dari iodin atau I2 sama dengan 0,5 dikali 17,7 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,065 sama dengan 5,752 dikali 10 pangkat min 4 mol sama dengan 2M tambah N per 2 sehingga didapatkan M-nya yaitu 4,312 dikali 10 pangkat min 4 mol. Maka kita mencarinya dengan M dibagi N sama dengan 4,312 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 2,88 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1,5 dibagi 1 hasilnya yaitu 3/2 sehingga M banding N itu sama dengan 3/2. Jadi pada oksida B dengan rumus BrNOM mendapatkan Br2O3. Selanjutnya yaitu pada oksida C. Sama seperti dengan sebelumnya kita menggunakan rumus dengan VBr min dan VI2 min. Di mana VBr min sama dengan VAG plus sama dengan 2,84 dikali 10 pangkat min 4 mol. Di mana mol itu sama dengan N ya. Nah, lalu V dari iodin atau I2 sama dengan 0,5 dikali 8,74 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,065. Hasil yang didapatkan yaitu 2,84 dikali 10 pangkat min 4 mol. Maka 2M tambah N dibagi 2. Maka M yang didapatkan yaitu 1,42 dikali 10 pangkat min 4 mol. Sehingga kita gunakan rumus M dibagi N sama dengan 1,42 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 2,84 kali 10 pangkat min 4. Sehingga hasil yang didapatkan yaitu 1 dibagi 2 atau 1/2. Sehingga M banding N sama dengan 1/2. Jadi pada oksida C dengan BrNOM yang didapatkan adalah Br2O. Nah, di sini kita sudah mengetahui oksida A, B, dan C-nya, di mana pada oksida A itu terdapat BrO2 dan pada oksida B yaitu Br2O3 dan oksida C yaitu Br2O. Nah, selanjutnya yang B, hitunglah massa masing-masing sampel oksida tersebut dalam miligram atau mg yang digunakan untuk analisis kimia ini. Nah, massa masing-masing sampel oksida adalah yang pertama dari massa BrO2 sama dengan 80N tambah 16M sama dengan 80 dikali 1,34 kali 10 pangkat min 4 tambah 16 kali 2,678 dikali 10 pangkat min 4 gram sama dengan 1,499 kali 10 pangkat min 2 gram sama dengan 14,99 mg atau miligram, di mana ini kita ubah dari gram ke mg dan kita bulatkan menjadi 15 mg. Lalu yang kedua, massa dari Br2O3 sama dengan 80 kali 2,88 kali 10 pangkat min 4 tambah 16 kali 10
dikali 4,312 kali 10 pangkat min 4 gram. Sama dengan 2,994 kali 10 pangkat min 2 gram. Sama dengan 29,94 miligram. Kita ubah lagi menjadi miligram dari gram. Dan kita bulatkan menjadi 30 miligram. Lalu yang terakhir yaitu massa dari Br2O. Sama dengan 80 kali 2,84 kali 10 pangkat min 4. Tambah 16 kali 10, 16 kali 1,42 dikali 10 pangkat min 4 gram. Sehingga 2,499 dikali 10 pangkat min 2 gram, hasilnya yaitu 24,99 miligram. Ini kita ubah lagi menjadi miligram dari gram dan kita bulatkan menjadi 25 miligram. Lalu di sini diminta gambarkan struktur yang mungkin untuk step oksida tersebut. Nah ini saya menampilkan struktur oksida dari masing-masing. Di sini saya menampilkan struktur oksidanya. Selanjutnya, untuk menentukan nilai entalpi pembentukan delta Hf, oksida bromin sangat sukar karena harus dilakukan pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Dengan menggunakan data energi ikatan atau Kj per mol berikut, O ikatan tunggal O sama dengan 498, Br ikatan tunggal Br sama dengan 193, Br ikatan tunggal O sama dengan 230, dan Br rangkap 2O sama dengan 300, serta entalpi penguapan bromin cair delta Hf, delta Hv, Br2I adalah 31 kJ per mol. Maka hitunglah perkiraan nilai entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur. Kalau kita ketahui, kuning telur itu yaitu yang ada pada oksida A. Nah, untuk menghitung oksida brom yang berwarna kuning telur yaitu atau BrO2, di mana oksida A itu mendapatkan mendapatkan BrO2 ya. Dan untuk menghitungnya yaitu dengan entalpi pembentukan BrO2 yaitu delta FH BrO2 sama dengan delta HF BrO2 sama dengan itu 0,5 dikali 31 ditambah 0,5 dikali 193 ditambah 498 dikurang 2 dikali 230, di mana hasil yang didapatkan yaitu 10 kJ per mol. Jadi dari sini kita mengetahui perkiraan nilai entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning atau pada oksida A, di mana oksida A itu mendapatkan BrO2 dan besar atau nilai entalpi pembentukannya yaitu 10 kJ per mol. Nah, gambarkan diagram entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning telur. Di sini saya sudah menampilkan diagram entalpi pembentukan oksida brom yang berwarna kuning, di mana di sini terdapat entalpinya dan ini merupakan pembentukan oksida brom yang berwarna kuningnya. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga mengenai cuka asam, di mana cuka asam yang mengandung larutan asam asetat atau CH3COOH banyak dijual di pasar dan umumnya tersedia di dapur setiap rumah tangga. Nah, asam ini yang merupakan asam organik lemah dapat memberikan rasa asam pada berbagai olahan makanan. Misalnya untuk membuat rasa asam pada kuah empek-empek Palembang menjadi terasa sedap. Nah, Anda membeli sebotol cuka asam yang isinya itu 100 ml yang mengandung 7,5% berat asam asetat. Nah, sebanyak 10 ml cuka asam tersebut Anda encerkan dengan Aquades hingga volumenya 100 ml. Nah, setelah diukur, ternyata pH larutan yang diencerkan tersebut adalah 2,8. Diketahui cuka asam memiliki kerapatan 1 gram per mililiter dan hanya mengandung larutan asam asetat. Hitung konsentrasi asam asetat sebelum diencerkan. Nah, di sini kita mengetahui di mana pada soal ini awal mulanya itu kita mempunyai 100 ml
sebotol asam cuka. Nah, di mana dalam 100 ml ini terdapat 7,5%-nya itu asam asetat, dan sebanyak 10 ml asam asetat ini kita encerkan dengan Aquades hingga volumenya itu 100 ml. Nah, di mana pada pH pengenceran itu yaitu 2,8. Nah, yang ditanya itu berapa sih berapa pH sebelum diencerkan, berapa pH asam itu sebelum diencerkan, di mana kerapatan yang dimiliki yaitu 1 gram dibagi 1 gram per ml atau mililiter. Sehingga kita dapat menghitung konsentrasi asam asetat yaitu sebelum diencerkan dengan cara asam asetat 75% dalam 100 ml sama dengan 7,5 dibagi 100, 1 gram atau dibagi mililiter sama dengan 7,5 gram dibagi 0,1 liter sama dengan 7,5 gram dibagi 60 gram dibagi mol dikali 0,1 liter. Hasilnya yaitu 1,25 molar. Jadi konsentrasi asam asetat sebelum diencerkan itu yaitu 1,25 molar. Lalu hitung nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka asam asetat. Nah, 100 ml diencerkan 10 ml diencerkan menjadi 100 ml. Sehingga H-nya yaitu 10 ml dibagi 100 ml dikali 1,25 M sama dengan 0,125 M. Sehingga pH-nya yang didapatkan yaitu pH-nya itu 2,8. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 2,80 sama dengan 1,58 dikali 10 pangkat min 3 M. CH3COOH yaitu reaksinya H+ tambah CH3COO-. Sehingga Ka yang kita dapatkan yaitu menggunakan rumus Ka sama dengan konsentrasi H+ dan konsentrasi CH3COO- dibagi konsentrasi CH3COOH sama dengan 1,58 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 2 dibagi 0,125 dikurang 1,58 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 2,51 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 0,125 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga dari sini kita mendapatkan bahwa nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka pada asam asetat itu sebesar 2 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya di dapur biasanya juga terdapat soda kue atau NaHCO3 sebagai bahan pengembang kue. Nah, sejumlah bubuk soda kue ditambahkan ke dalam 100 larutan asam cuka yang sudah Anda encerkan sebelumnya. Bila dia mati, ternyata terbentuk gelembung-gelembung gas. Tuliskan reaksi yang terjadi. Nah, di sini dari soal ini kita mengetahui kita menambahkan 100 dalam 100 kita menambahkan soda kue ke dalam 100 larutan asam cuka yang sudah diencerkan terlebih dahulu. Bagaimana sih reaksinya? Nah, di sini reaksi dari penambahan soda kue dan asam cuka itu yaitu NaHCO3 dalam fase solid ditambah CH3COOH dalam fase liquid menjadi Na+ dalam fase akuas tambah CH3COO- dalam fase akuas ditambah CO2 dalam fase gas tambah H2O dalam fase liquid atau NaHCO3 tambah Hc2H3O2 menjadi NaC2H3O2 tambah H2O ditambah CO2. Jadi ini merupakan reaksi dari penambahan soda kue ke dalam asam cuka. Nah, selanjutnya penambahan soda kue dihentikan setelah tidak lagi terbentuk gelembung gas. Nah, semua asam asetat tepat habis bereaksi. Tentukan pH 100 ml asam cuka setelah penambahan soda kue. Jadi dari soal ini kita disuruh untuk menentukan pH asam cuka pH asam cuka 100 ml setelah penambahan soda kue. Sehingga reaksi dari penambahan asam cuka dan soda kue itu yaitu NaCO2H3O2 dalam fase aqueous menjadi Na+
dalam fase aqueous tambah CH3COO- dalam fase aqueous. CH3COO- dalam fase aqueous tambah H2O bereaksi CH3COOH dalam fase aqueous tambah OH-. Di sini kita melihat kita membuat mula-mula reaksi dan sisa. Sehingga awalnya itu 0,125 M, reaksinya yaitu atau perubahannya di mana min X plus X, dan sisanya itu 0,125 M dikurang X, di mana KH sama dengan KB sama dengan KW per KA. Sehingga KB sama dengan KW per KA. 1 dikali 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 10. Nah, 0,125 dikurang X sama dengan 0,125 menjadi X pangkat 2 dibagi 0,125 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 10. Sehingga X pangkat 2 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 10 dikali 0,125 sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat min 11. X sama dengan akar dari 6,25 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan 7,9 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan konsentrasi OH-. Dan POH sama dengan min log dari konsentrasi OH- sama dengan min log 7,9 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 dikurang 0,90, hasilnya yaitu 5,10. Lalu pH-nya yaitu 14 dikurang POH. Jadi pOH-nya itu adalah 5,10 sehingga pH sama dengan 14 dikurang 5,10 hasilnya yaitu 8,90. Atau konsentrasi dari H3O+ sama dengan KW per OH- sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 14 dibagi 7,9 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1,26 dikali 10 pangkat min 9 M. Sehingga pH-nya yaitu min log dari konsentrasi H3O+, sama dengan min log 1,26 dikali 10 pangkat min 9. Hasilnya yaitu 8,90. Jadi dari sini kita mengetahui dalam 100 ml asam cuka setelah penambahan soda kue itu pH-nya yaitu menjadi lebih besar atau 8,90, artinya ini bersifat basa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat dalam kesalahan kata. Saya tutup video ini dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Dan terima kasih.